Meski terkadang hidup tak seperti apa yang kau inginkan, kamu selalu percaya perjuanganmu tidak akan sia-sia. Langkah baikmu membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, sahabat penggerak. Saya Samsinar, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik saya, Bu Citra Roska Awalia MPD. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga rekan sejawat saya bersama Bu Atu Maftuha, guru mata pelajaran matematika. Baik Bu Atu, gimana kabar Bu Atu? Alhamdulillah, baik. Ya, kita jumpa lagi Bu Atu ya. Iya. Baik Bu Atu. Untuk kesempatan ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi dan juga kegiatan observasi di kelas ya. Tujuannya adalah untuk evaluasi dan refleksi hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik Ibu, sebelumnya ya, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin, saya ingin menanyakan dulu nih, gimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi setelah kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, baik, perasaan saya ketika observasi kemarin, Ya. alhamdulillah lega dengan jalannya pembelajaran, tapi ada beberapa yang memang ada kendala sedikit gitu ya, dari mulai mungkin dari pengelolaan waktunya seperti itu Ibu. Baik Bu ya, jadi kemarin masih terkendala waktu ya. Terkadang ya kita apa yang direncanakan memang tidak pasti, ada saja ya di luar dari rencana pembelajaran. Nah, bisa Ibu menceritakan kemarin bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas Ibu? Proses pembelajaran alhamdulillah lancar, cuma ada sedikit terlalu lama mungkin dalam penjelasan. Jadi itu memakan waktu yang lebih lama sehingga tes individu waktunya agak sedikit gitu. Jadi anak-anak ada yang terburu-buru, ada yang masih kosong gitu mengerjakannya seperti itu. Iya Bu. Jadi kemarin Ibu merasa ya ada keteteran sedikit dengan waktu ya, karena di awalnya terlalu lama ya dari kegiatan pembelajaran di pranya ya, sampai penilaiannya, tapi sudah Ibu ada penilaiannya sudah terlaksana ya. Terlaksana. Pada saat observasi saya juga melihat Ibu sudah melaksanakan observasi, menilai ya pada saat pembelajaran. Kemudian dari langkah-langkah selain dari waktu barangkali Bu, apa yang sudah Ibu, hal-hal yang baik yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Ya, secara keseluruhan alhamdulillah anak-anak aktif dalam diskusi kelompok, terlibat langsung, kemudian anak-anak berani mengungkapkan pendapatnya seperti itu, lebih percaya diri ya, seperti itu. Oke, iya. Jadi pada saat pembelajaran kemarin memang tujuan pembelajarannya Ibu ya, saya melihat dari tujuan pembelajaran untuk mengaktifkan siswa ya. Jadi sudah nampak ya ada kepercayaan dirinya. Nah, jika ditarik ya untuk skala angka dari 1 sampai 10 tuh Bu, pencapaian Ibu tuh sudah di angka berapa tuh? Angka Dari 8. Oh, angka 8, jadi sudah menghampiri tercapai sempurna ya pencapaiannya ya. Sudah 88 ya. Nah,
Dari angka 8 berarti ada yang hal-hal yang belum tercapai ya. Dari hal-hal yang belum tercapai Bu itu ya, apa langkah-langkah yang Ibu akan laksanakan untuk dua hal yang belum terlaksana dalam Pemres Yang pembelajaran? pertama itu ya waktu, pengelolaan waktu. Kemudian yang kedua dari ada beberapa anak-anak yang memang pendiam gitu ya, ada yang masih kurang aktif ketika diskusi maupun memberikan pendapatnya. Oke, jadi dari siswa sendiri masih ada anak yang Ada beberapa. ada anak yang belum berani mengungkapkannya. Kira-kira tuh penyebabnya apa, Bu? Anak tersebut? Penyebabnya mungkin apa ya? Mungkin anak tersebut kurang fokus, bisa seperti itu. Mungkin juga karena mengantuk seperti itu ya. Mungkin karena kurang sarapan juga bisa jadi ya. Iya, betul juga ya. Iya ya, karena anak kan biasa situasional ya. Iya. Kadang pembelajaran aktif terus tiba-tiba juga tidak, mungkin dari faktor-faktor ada sesuatu hal ya yang menyebabkan alasan tersebut sehingga anak tidak aktif ya. Jadi dari hal waktu dan hal anak tadi itu ya kurang aktif karena penyebabnya mungkin lelah atau apa ya, ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian untuk kedepannya apa rencana Ibu akan dilaksanakan? Rencana saya ke depannya ingin mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah direncanakan dan terus belajar gitu. Oke. Jadi kedepannya Ibu akan mengimplementasikan lagi. Saya lihat kemarin juga strateginya Ibu gunakan apa ya, Ya, kemarin ya? berdiferensiasi. Betul, strategi berdiferensiasi ya. Ibu saya lihat sudah muncul ya dari diferensiasi produk. Menurut pengamatan saya dari produk ada, terus konten, proses juga terlihat Bu ya. Jadi kedepannya untuk menggalakkan lagi ya implementasi. Selain itu Bu barangkali ada lagi? Saya ingin mencoba menggunakan pembelajaran sosial emosional itu untuk kedepannya. Wah, luar biasa nih Bu. Atau nih jadi selalu punya ide yang sangat bagus. Jadi selain berdiferensiasi, Ibu akan juga menerapkan PSE ya dalam pembelajaran. Wah, Bu, nanti berarti saya boleh lagi mungkin diundang lagi ya ke kelasnya. Jadi bisa saya juga berguru sama Bu Atu nih untuk melihat ya pembelajaran Bu Atu ya. Dalam hal ini siapa aja Bu yang Ibu libatkan dalam pembelajaran? Guru-guru mapel yang satu mapel. Satu rumpun Satu ya. rumpun, Untuk berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Oke Bu, bagus sekali ya. Jadi akan berkolaborasi dengan sesama guru mapel ya Bu. Selain itu barangkali Bu ada lagi yang Mungkin untuk kedepannya berkolaborasi dengan mapel yang lain bisa. Oke, bagus juga tuh. Jadi berkolaborasi ya, atau yang serumpun mungkin ya. Kita ini dengan guru mapel IPA ya bisa. Oke, untuk lebih luas lagi ya. Oke, baik Bu Atu. Nah, strategi yang Ibu nih rencanakan kira-kira kapan akan dilaksanakan? Secepatnya Bu. Nanti kita gunakan lagi untuk refleksi selanjutnya. Oke, jadi akan dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya barangkali Bu Atu ya, secepatnya ya. Oke Bu Atu, bagus. Untuk rencana Ibu kedepannya akan mengimplementasikan PSE di pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Oke Bu. Oke, sekian barangkali Ibu ya atas perbincangan. Terima kasih. Kami tunggu ya untuk selanjutnya Bu. Baik Ibu. Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan Bu Atu setelah kita melakukan dari pra observasi dan pasca, barangkali ada yang ingin disampaikan, mumpung ada nih sebagai memberikan masukan nanti buat kita ya di sekolah. Kiat-kiatnya mungkin ya, kiat-kiatnya agar pembelajaran terlaksana secara cara efisien itu bagaimana ya Ibu?
Yang pertama, kayak ini nih. Mungkin ya kita sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya RPP itu rancangan kita, apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah mungkin kiat dari saya ketika biar sesuai, maka buatlah RPP yang memang akan kita lakukan. Begitupun dengan waktunya. Jadi ketika kita mengalokasikan waktu untuk pembukaan hanya 5 menit, berarti kita berpatokan ke RPP gitu. Jadi kalau udah 5 menit, kita skip maju ke selanjutnya gitu. Disiplin dengan yang sudah dibuat di RPP. Mungkin seperti itu tips dari saya. Dan kita juga bisa, karena kan RPP itu rancangan ya, tapi ketika di situasi itu kan kita dihadapkan sama murid yang mungkin saja berubah. Nah, di situ kita mesti pandai mana yang memang esensi, mana yang memang bisa diefisienkan. Mana ini mah nggak usah lah kayaknya karena anak udah paham. Nah itu kan kita yang bisa menentukan. Mungkin seperti itu tips dari saya, Ibu. Luar Terima biasa kasih banyak tipsnya, Ibu. Ya baik Bu ya, jadi itulah kita dapat ilmu baru lagi ya, artinya ya dari pengejar praktik Bu Rizka. Terima kasih Bu atas masukannya. Berarti dalam proses pembelajaran perencanaan kedepannya kan kita tuh yang membuat perencanaan, berarti kita sendiri yang pelaksananya kita tahu sendiri ya, bahwa nanti waktunya kita disiplin waktu. Dan tadi Ibu garis bawahi bahwa esensi, kalau misalkan mana materi esensi yang harus itu ya yang diutamakan. Kalau misalkan kira-kira ini udah dilewat, walaupun ada dalam perencanaan bisa dilewati Bu ya. Kalau kira seperti itu Bu. Betul. Ya. Mungkin boleh saya sedikit menyampaikan. Luar biasa sekali ya tadi hasil pasca observasi dari antara Ibu Ratu dengan Ibu Sam, sungguh luar biasa berjalan baik gitu ya. Kenapa saya katakan berjalan baik? Karena pada pasca observasi Bason itu sudah ada proses bagaimana Ibu memvalidasi perasaan Bu Ratu. Jadi gimana perasaannya nih gitu. Ketika pertanyaan itu Bu Ratu akan berada di posisi ketika saat diobservasi, ketika bagaimana lingkungan anaknya, bagaimana Ibu melakukan gitu ya. Ditarik lagi gitu perasaannya, kan tadi udah agak lama katanya ya, nah ditarik lagi. Nah kemudian Ibu nanyakan langkah-langkahnya seperti apa, berarti kan flashback ya ke berat, oh yang pertama saya ini, kedua ini sampai ke penutupan, mungkin seperti itu ya, sudah ini gitu, oh iya itu tuh kemarin tuh gini. Nah sehingga ketika sudah semakin terbuka, mengingat kemarin Ibu dengan mudahnya menyampaikan, oh saya tuh ada di skala 8, karena Ibu ingat semua runutan itu kan ya. Dan Ibu menyampaikan, oh saya tuh merasa pede gitu, sudah yakin menyampaikan tuh ini, pasti gitu kan di dalam pikirannya ya. Dan Ibu juga dengan sukarela menyampaikan, saya tuh kurangnya di sini, gitu kan. Karena sudah terbuka, sudah berada pada suasana itu, tetapi dalam kondisi yang baru, dalam kondisi yang udah lebih siap untuk, oh saya tuh kurangnya di situ. Karena terkadang kalau ini mungkin Bu Ratu ya, kenapa perlu seperti ini gitu ya. Karena kita itu sedang mempraktekkan supervisi akademik dengan coaching. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Seperti dulu kita ya Bu ya, kalau supervisi itu oleh kepala sekolah atau pengawas, seolah-olah kita tegang. Karena akan dinilai gitu ya. Karena akan dinilai, pokoknya dinilai. Dengan misalkan kepala sekolah atau pengawas masuk, kemudian memperhatikan kita, melihat RPP dari awal sampai akhir, ada yang kelewat saja itu nanti pasti akan dikomentari kan gitu ya. Dan kita merasa tertekan gitu. Aduh, punya beban ya, takutnya ada yang ketinggalan gitu. Betul. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan. Pernah nggak Ibu melakukan di supervisi? Nah gitu kan. Nah sekarang mungkin kita lebih kepada menggali ya perasaan Ibu beda nggak di supervisi dengan ini dengan yang Bu Sam itu? Iya. Beda, ada perbedaannya. Dengan supervisi kepala sekolah dengan metode seperti tadi, dengan metode coaching gimana Ibu? Lebih tegangan sama Bapak. Kalau coaching kan sifatnya kemitraan ya Bu. Jadi kalau ada terbuka menyampaikan gitu ya, apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai, dan Ibu sendiri yang menyampaikan nanti kedepannya mau seperti apa gitu. Jadi dari motivasi internal ya. Jadi dari dalam instrukstik ya. Gitu. Kenapa harus ada pra observasi? Karena itu mau istilahnya membangun membangun chemistry antara observer dengan yang akan diobservasi. Kita ini dulu kan ketika pra observasi ngobrol-ngobrol sedikit, setidaknya kita lebih terbuka, lebih tahu seperti apa Bu Ratu, seperti apa Bu Sam. Dan fokus dari pra observasi itu adalah Bu Sam tahu apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ratu. Misalkan Bu Ratu
pengen mengembangkan di pembelajaran diferensiasi. Nah nanti mungkin Bu Sam akan fokus ke sana. Ke yang lain misalkan apakah itu langkahnya berbeda atau lupa nggak ngucapin salam. Nah itu tidak begitu tidak esensi karena gitu. Pengamatannya fokus yang sebelum kita obrolin itu fokusnya yang berdiferensiasinya Ibu ya. Dan itu udah disampaikan sama Bu Ratu. Jadi Bu Ratu sadar saya tuh sedang dilihat di poin ininya. Gitu ya. Dan Bu Sam juga nggak akan kemana-mana misal Bu Ratu tadi nggak ngucapin salam atau misalkan Bu Ratu gini, nah itu tidak begitu, walaupun itu kita juga ada perasaan aduh lupa salam gitu ya. Nah ketika observasi jadi fokus, artinya ketika fokus berarti Bu Sam hanya fokus ke sana gitu. Dan itu pun tidak langsung menjudge ya, setelah itu ada yang namanya pasca observasi yang barusan. Dan Bu Sam sendiri sebagai observer tidak Bu Atu satu salahnya di sini, dua saya tidak kan, bukan menilai tetapi justru menggali Bu Atu di mana sih yang merasa kurang, kira-kira bagaimana nih Bu Atu meningkatkannya. Beda rasanya dengan Bu Atu satu dua salah gitu kan ya gitu. Tapi kalau perasaannya muncul dari saya ingin berubah nih di sininya, nah itu pasti akan berbeda kan, rasanya lebih ringan, lebih rileks, dan ketika Ibu melakukan apa yang direncanakan itu lebih ikhlas kan daripada disuruh gitu. Nah itu mungkin kenapa di CGP itu ada supervisi akademik dengan coaching. Ya karena kita berharapnya dengan supervisi itu bukan guru merasa dijudge atau merasa disalahkan atau merasa wah ini gak kualitas banget nih guru, enggak. Tapi kita ingin tumbuh motivasi di dalam guru itu untuk mau memperbaiki pembelajarannya, untuk meningkatkan kompetensinya. Dan itu saya lihat berjalan dan ada gitu, muncul gitu ya, luar biasa sekali, subhanallah, keren-keren berarti dan besar gitu mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu ya atas masukan dan umpan baliknya ya. Bu Atu juga terima kasih banyak ya. Insyaallah saya tunggu lagi ke depannya kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ada permasalahan kita ngobrolin bersama jadi enak ya Bu ya. Ya demikian Bapak dan Ibu kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.